Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Matakabbir Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dul amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina Wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Sadaqallahul Azim. Hadirin yang terhormat, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 5 hari memasuki tahun baru Hijriah 1446. Syukur yang kedua adalah saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sudah berangsur-angsur mulai pulang ke kampung halaman masing-masing. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mari terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, izinkan khatib untuk memberikan renungan tentang ayat yang dibacakan tadi, bahwa sesungguhnya rumah peribadatan yang pertama kali dibangun, peribadatan untuk manusia, adalah Mekah yang diberkati oleh Allah dan menjadi petunjuk bagi alam sekalian alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Maka barang siapa yang masuk ke dalamnya, mereka akan merasa aman dan tentram. Kemudian Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, apabila mereka mampu dalam perjalanannya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah lebih kaya daripada alam semesta ini. Renungan ini menyongsong saudara-saudara kita yang baru pulang haji. Kendatipun Mekah, Madinah saat ini cuacanya sangat panas, ekstrim, tidak seperti kita di Indonesia, karena mencapai angka 52 derajat Celcius. Tetapi kegembiraan, kekhusyuan terpancar pada wajah-wajah jamaah haji seluruh dunia di kota Mekah dan di Madinah. Sudah tentu kita yang muslim pun pasti merindukan Ka'batullah, Masjidil Haram, kota Mekah yang dikatakan oleh Allah sebagai tanah haram.
Kota Madinah dikatakan sebagai tanah haram yang kedua, yang kemudian kita kenal sebagai Haramain. Di ayat ini memang Allah menunjukkan bahwa rumah peribadatan kepada Allah yang mula-mula dibangun untuk manusia di muka bumi ini adalah Bait Ka'batullah di Masjidil Haram. Di dalam sejarah yang diriwayatkan oleh seorang sejarawan Mekah, Imam Al-Azraqi, bahwa Masjidil Haram itu diciptakan jauh sebelum Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Dikatakan di sini 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Saat itu para malaikat berkumpul di Arsy. Lalu tiba-tiba Allah berfirman kepada mereka, para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kami akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Para malaikat kemudian setengah protes, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Kalau engkau ciptakan manusia menjadi khalifah itu, apa yang akan mereka perbuat? Mereka hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan saling menumpahkan darah. Tetapi kemudian Allah dengan tegas menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya ini lebih tahu daripada kalian semua. Maka demi mendengarkan jawaban Allah yang begitu tegas, para malaikat itu menganggap bahwa Allah itu sedang murka, sedang marah kepada mereka. Maka seluruh malaikat berkumpul di Arsy, diceritakan. Kemudian mereka menangis minta tobat kepada Allah dengan cara merundukkan diri mengelilingi Arsy, melakukan gerakan semacam tawaf. Seraya para malaikat itu mengelilingi Arsy seperti gerakan tawaf, para malaikat itu berujar, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak." Itu yang memulai para malaikat. Kemudian Allah berkenan untuk memaafkan apa yang dirasakan oleh para malaikat itu. Kemudian Allah menyuruh para malaikat tawaf tidak di Arsy tapi di bawah Arsy, tepat di bawah Arsy, di muka bumi, ditunjukkan di situ tempatnya oleh malaikat Jibril. Maka sejak itu para malaikat melakukan tawaf seperti tawaf yang dilakukan oleh para jamaah haji saat ini. Jadi peristiwa tawaf ini memang dikatakan oleh Imam Al-Azraqi 2000 tahun sebelum Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah tentu jamaah haji itu sesungguhnya ingin mencari ridha Allah, ingin mendapatkan ridha Allah dengan cara melaksanakan seluruh rukun ibadah haji, mulai dari tawaf, sa'i sampai kegiatan armina dalam kondisi yang panas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pantas saja di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, balasan orang yang berhaji dan hajinya mabrur tidak ada lain adalah surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Di dalam prosesi haji itulah setiap manusia yang melaksanakan haji, jamaah haji,
akan menemukan jati dirinya sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan merendah di hadapan Allah. Mereka akan merasakan dosa-dosa, merenungkan dosa-dosa yang telah diperbuatnya, sehingga banyak di antara jamaah haji, baik di Masjidil Haram ataupun ketika wukuf di Arafah, mereka menangis sejadi-jadinya, mengaku kekhilafan dosa yang telah dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ada seorang penulis buku yang mengatakan mengapa pakaian ihram itu pakaian serba putih dan tidak berjahit. Pakaian putih itu adalah pakaian kemanusiaan, yaitu melambangkan tulus, merendah, runduk di hadapan Allah dan hanya taat kepada Allah. Penulis itu bernama Ali Syariati. Bahkan beliau mengatakan, kita sehari-hari kadang-kadang lupa memakai pakaian kemanusiaan. Kita kerap kali memakai pakaian kebinatangan. Kita kadang-kadang memakai pakaian tikus, kata Ali Syariati, yaitu orang yang di dalam hidup sehari-harinya berperilaku licik, ingin menang sendiri, untung sendiri, dan seterusnya. Ada juga orang yang berpakaian singa, yaitu orang yang perilaku sehari-harinya ingin main kekuasaan sendiri, ingin menang sendiri, memperkaya diri sendiri, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang memakai pakaian kambing, yaitu mereka hanya manut meskipun kesalahan, kezaliman terjadi di sekitar kita. Maka kita kembali, pakailah pakaian sehari-hari dalam kehidupan kita, pakaian ihram. Kita memakai putih bersih, hati kita putih bersih, menunjukkan bahwa kita berupaya, sikap dan perilaku kita akan selalu tunduk, runduk, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian kita berupaya berbuat kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita para jamaah haji menjadi haji yang mabrur, dan kita yang di tanah air pun terus dibimbing oleh Allah dengan renungan-renungan pakaian ihram tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadik wa ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin di sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di khutbah kedua ini mari kita bersama-sama bermunajat kehadirat Allah yang Maha Agung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Irhamna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya muhaiminu ya salam, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, wa ahlikal kafarata wal zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.